Spoiler Battle Through the Heavens episode 73 bagian 2. Kedatangan tiba-tiba cahaya hitam ini menyebabkan Xiao Yan sejenak linglung. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam cahaya hitam. Do Qi di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sadar melepaskan diri dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat Do Qi melonjak keluar. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat dengan keras menembak ke Do Qi pelindung Xiao Yan. Do Qi hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam waktu nafas, pelindung Do Qi dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan keras memukul tubuh Xiao Yan dengan cara yang tidak sopan. Tabrakan itu tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiao Yan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung Do Qi dan memasuki tubuh Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap berada di tempat di mana ia memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk tertegun. Dia menemukan bahwa titik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang garis hitam kecil. Tempat-tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi beberapa titik akupuntur dan pembuluh darah yang penting. Wajah Xiao Yan langsung berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Beiyan, "Apa yang telah kamu lakukan?" Xie Beiyan saat ini tampaknya memiliki usianya 2 kali lipat setelah meludahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya ditumpuk bersama, tampak seperti parit besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang ganas di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Berat, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang lama bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan Xiao Yi tiba-tiba berubah saat melihat kekejaman di wajah Xie Beiyan. Tubuh mereka melintas dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tangan halus Cailin mengusap seluruh tubuh Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xie Beiyan sebelumnya pasti tidak hanya memasang penampilan. Mengingat kekuatan Xiao Yan, nasibnya setelah dipukul olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiao Yan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik Xiao Yi sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia segera menarik jubah Xiao Yan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Cailin buru-buru bertanya. Dia merasa kaget saat melihat benda ini. Mata Xiao Yi menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Ini sebenarnya adalah tempat racun iblis. Orang tua ini benar-benar kejam." "Tempat racun iblis? Apa itu?" Cailin dan Xian di sampingnya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih racun Do Qi di dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Do Qi seseorang bersama-sama dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya, itu akan membentuk titik hitam. Bintik hitam ini akan terus melepaskan garis racun. Ketika garis-garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur Qi di tubuh orang yang dipukul olehnya akan cepat membusuk. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Suara Xiao Yi dipenuhi dengan kemarahan. Namun, begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semuanya dari Do Qi mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi kelompok tiga pria Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yi. Do Qi di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar.
Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Cailin sangat suram sehingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat fluktuatif. Jika itu adalah do uang biasa atau bahkan do uang yang menggunakan tempat racun iblis, ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, orang tua Xie Beiyan itu adalah do Zong elit. Sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Xiao Yi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Cailin begitu suara Xiao Yi terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental Xiao Yi, wajahnya juga tanpa sadar berubah. Orang tua, serahkan penawarnya. Rambut halus Cailin bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya melintas dan dia muncul di samping Xie Beiyan yang berwajah ganas. Tangannya yang halus meraih tenggorokannya saat suara gelap dan dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka dipancarkan. Hehe, aku yang lama tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Perkeksun Iblis. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xie Beiyan tertawa datar saat dia melihat mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Cailin sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu Xie Beiyan dan tiba-tiba menarik. Darah segar beterbangan kemana-mana. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kakimu jika tanganmu hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu membelah perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan hampa emosi bahkan setelah lengannya patah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Beiyan mengeluarkan suara isapan mendesis dari mulutnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, "Haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Haha, aku ingin efek seperti ini." Kilatan dingin melintas di mata Cailin. Kakinya menendang salah satu lutut Xie Beiyan. Suara tulang patah bisa terdengar. Semakin kejam kamu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara. Niat membunuh di wajah Cailin sudah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik Xie Beiyan patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut Xie Beiyan semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin padat. Niat membunuh di hati Cailin sekali lagi melonjak ketika dia melihat senyum di wajahnya. Suaranya menyeramkan saat dia dengan dingin berkata, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi." Kata-kata Cailin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat ini akhirnya menyebabkan senyum di wajah Xie Beiyan menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, racun iblis. Ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya. Sedikit kesabaran di dalam hati Cailin akhirnya ditutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan sengit melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xie Beiyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xie Beiyan berangsur-angsur mundur saat jantungnya meledak. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xie Beiyan. Rambut panjang di belakangnya menari-nari sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya salah satu yang baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa meningkat bukannya menurun setelah membunuh Xie Beiyan. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah.
Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat ketika Cailin, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. "Cailin, kembali!" Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar tangisan yang akrab ini. Baru saat itulah kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan menggosok darah segar yang ada di tangannya yang halus. "Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Jiama. Jika Guhi tidak dapat membantumu mengeluarkan racun, aku akan membawamu ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantumu." Medusa meraih tangan Xiao Yan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiao Yan kaget. Dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu. Hatinya terasa tersentuh. Dia benar-benar mampu melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuknya. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. "Di mana lagi Anda akan mencari?" Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia membuang kain itu, menoleh ke Xiao Yi dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini?" Xiao Yi dengan erat merajut alisnya. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan racun iblis yang diciptakan oleh seorang elit Douzong. Jika Anda dapat menemukan seorang ahli yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya." "Seseorang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya? Bukankah itu berarti bahwa itu membutuhkan elit legendaris Douzon?" Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut Xiao Yi membawa kepahitan saat dia mengangguk. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, "Racun iblis, ini mungkin sangat beracun tapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua Douqi Shiebeiyan di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar Douqi akan diwarisi oleh Anda. Tentu saja, ini dengan prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya."